salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sesi ini kita meminta saran masukan dari floor. Kami akan catat dan nanti kalau itu pertanyaannya mohon diajukan kepada siapa, dan kemudian nanti kalau saran juga diajukan kepada siapa. Terus sampaikan juga biodata, nama dari mana. Terus pesan dari Pak Elvin tadi, beliau karena ada kegiatan di Kalimantan, beliau salam dan mohon izin. Dan sekarang kita berikan waktu dan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberikan masukan dan saran. Silakan. Sebelah sini ada 1, 2, 3, 4 dari depan, ada 4, terus 5. Silakan dulu 5 dulu Pak, dari Pak dulu pertama. Mic-nya ada di. Pada materi yang mau kita sampaikan, saya ingin menghadirkan Pak kalau tidak kena bulan, tidak laburi terbang tinggi. Kalau tidak kena Tuhan, kita sampaikan kemana. Nak dua pentung saya yang anak orang Sultan Pamenan berjalan kantorkan. Andai kata yang kami sampaikan tidak berkenan, tolong kami dimaafkan. Saya ini mengapresiasi bahwa Pemda yang sekarang dan Sumenan ini sangat serius untuk membangun bersama. Ada beberapa catatan yang diumumkan dalam paparan yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Saya setuju bahwa kata ketertinggalan sudah waktunya untuk dihapuskan bersama. Tetapi dalam tanda kutip, artinya begini, apabila Kabupaten Pasaman kita bandingkan dengan kabupaten-kabupaten tetangga dan berbagai bidang, kita tidak tertinggal, tetapi kita harus berlari lebih kencang terutama di bidang pendidikan. Berdasarkan catatan kami, hampir dalam semua tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, kita tertinggal dibandingkan dengan kabupaten Kendal. Kita tertinggal dibandingkan dengan kabupaten 50 kota. Kita tertinggal dibandingkan dengan kabupaten pesisir selatan. Sebagai contoh yang sederhana, sama dengan moderator saya juga agak grogi karena ketemu dengan Pak Presiden Lutfi sampai nama saya Albiar Lani, negeri asal Simpang Kajai Melati, tempat tinggal di Jakarta.
Anak sudah 4 orang, istri baru 1 orang. Untuk sekolah dasar dari 128 sekolah dasar yang berperingkat A di Sumatera Barat, hanya 1 sekolah dasar yang mendapat peringkat A di peringkat pertama. Sementara 14 sekolah dasar mendapat peringkat A di Kabupaten 50 kota. Jadi ini kita kutip dari Badan Akreditasi Nasional. Jadi mungkin dalam semua sektor kita tidak ketinggalan dalam pendidikan dibandingkan dengan Kabupaten 50 kota, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan. Ini data tahun 2011. Kemudian mengenai paparan pembangunan sekolah juga saya sangat apresiasi. Cuma saya lihat ada satu yang perlu ditambahkan. Kabupaten Pasaman adalah bagian integratif dari Provinsi Sumatera Barat. Filosofi orang Sumatera Barat adalah ada orang Minang adalah adat bahasa di Syarak bahasa di Kitabullah. Saya kira tadi visi, misi dan program sudah kenal. Cuma perlu dikasih landasan ideologis dan landasan filosofis. Bahwa pembangunan kita di Provinsi Pasaman adalah pembangunan yang berlandaskan kepada adat bahasa di Syarak bahasa di Kitabullah, Syarak mengatur. Sebagaimana juga tadi dipaparkan oleh keynote speaker bahwa Pemda Sumatera Barat sudah menerapkan untuk RPJP Sumatera Barat sebagai landasan ideologis pembangunan Sumatera Barat. Jadi saya menginginkan juga kalau untuk Kabupaten Pasaman adat bahasa di Syarak bahasa di Kitabullah, Syarak mengatur, maka kita jadikan juga sebagai landasan ideologis dan landasan filosofis pembangunan Pasaman. Barangkali untuk memberi kesempatan kepada penyanyi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, silakan Pak yang memiliki. Nama saya Haji Masran Nasution, berasal dari Wadah Bokoto, tinggal di Sontang Rau, sekarang merantau di Bukit Tinggi. Dan saya juga pernah menjadi pembantu Pak Bupati di Pasaman. Dan alhamdulillah sudah hijau. Setelah mendengarkan paparan tadi, baik dari Pak Bupati maupun dari Bapak Profesor Dr. Eviandri dan Profesor Dr. Eviandri, kami sudah dapat mencermati dengan baik dan kami lihat itu dari segi perencanaan strategiknya itu cukup baik. Cuma barangkali itu kan baru mendengar suara ombak lataranga. Nan pastinya tentu pasuwo di kampung-kampung di desa-desa kan begitu. Jadi barangkali seminar kita ini tujuannya juga begitu untuk memecahkan masalah-masalah yang itu. Dari perencanaan strategik tadi banyak hal-hal yang sebenarnya sudah sejak lama menjadi perencanaan strategik, akan tetapi tidak pernah menyampaikan. Kan begitu. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan. Seperti umpamanya irigasi Pantirau. Irigasi Pantirau waktu saya masih kecil-kecil, kakek saya bilang, alangkah bahagianya kalian nanti. Sekarang saja belum ada irigasi, Pantirau ini sudah makmur.
menjadi gudang beras, gudang padi di Sumatera Barat. Kemudian dibangunlah irigasi Pantirau tahun 80-an. Kakek saya sudah meninggal, ayah saya juga sudah mati. Saya sudah hampir pergi pula. Yang irigasi Pantirau yang namanya IPAN itu tetap menjadi IPAN, kan begitu. Ini barangkali saya melihat karena tidak konsistennya perencanaan strategik tidak dilandasi oleh berangkat dari fungsi-fungsi yang akan kita angkat. Seperti contoh umpamanya pada saat irigasi Pantirau itu dulu diprogramkan, itu direncanakan mengairi sawah 10.000 hektar dari Panti sampai ke Rawo, kan begitu. Akan tetapi karena di pertengahan jalan tidak ada fungsi yang pasti yang akan diangkat, akhirnya di pertengahan jalan yang diprogramkan adalah perikanan di Rawo, perikanan di Pantirau. Sedangkan kebutuhan debit air untuk ikan dan untuk tani itu jauh berbeda. Kalau ikan itu sama mengalirkan air sungai, berapa air dia tidak menolak. Nah, di sini terjadi ketidakadilan. Orang yang berduit dibikinnya kolam 1 hektar 1 buah kolam, sementara petani yang kecil-kecil karena dia tidak punya modal, nah disinilah terjadi masalah. Sehingga kalau kita katakan Pantirau itu dulu makmur, sekarang makmur, bisa juga. Tapi kalau datang truk membawa beras raskin, kita kasihan sama ibu-ibu yang memanjat truk itu, kan begitu. Jadi barangkali inilah saran kami kepada Pak Bupati, kepada pemerintah daerah, bagaimana kita menuangkan fungsi-fungsi yang akan kita angkat dalam pelaksanaan perencanaan strategik itu. Seperti contoh umpamanya panti, fungsi yang akan diangkat apa? Apakah kita itu akan merimbakan hutan panti atau menandaskan hutan panti? Karena sekarang kita tetap status quo di sana, sehingga sekarang di atas itu sudah terjadi kebun luas. Kita khawatir nanti kita menunggu bencana pada masa yang akan datang. Nah, ini barangkali perlu diangkat fungsi-fungsi ini. Nah, kemudian juga daerah-daerah lain begitu. Dari segi perkotaan umpamanya Panti sekarang sudah menjadi daerah selam karena tidak jelas, sehingga ruko-ruko itu sudah menjadi pagar. Daerah belakang itu tertutup. Akhirnya Panti tetap menjadi desa yang kumuh, kan gitu. Demikian juga mungkin daerah-daerah lain. Jadi barangkali untuk menunjang perencanaan strategi ini perlu adanya pengangkatan fungsi-fungsi yang tidak sama. Setiap kecamatan mungkin setiap negara berbeda, sehingga jelas sasaran yang akan dilaksanakan di sana, sehingga tidak menjadi menghambur-hamburkan uang negara atau uang daerah. Itu saran kami yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, di samping pertanian tadi, pertanian itu sebenarnya sudah merupakan idola kita karena daerah kita daerah agraris. Adalah dengan cara merangkul investor dari luar. Nah, supaya jangan terjadi sempat terjadi seperti hal yang dialami oleh saudara-saudara kita di Pasaman Barat. Setelah sawitnya berbuah, masyarakat rame-rame memanennya. Karena apa? Karena masalah-masalah dari awal tidak terselesaikan, meloncat langsung ke atas, sehingga mereka merasa milik mereka, kan begitu. Jadi untuk itu kami mohon kiranya masyarakat tidak akan menolak investor, dan kami selaku pemangku adat akan menunjang kebijakan pemerintah daerah, bagaimana investor itu bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik, tapi tidak menimbulkan keresahan dan tidak membawa kemiskinan masyarakat. Jadi kita tidak menghitung income per kapita. Kalau income per kapita bisa saja tinggi, tapi produktivitas per kapita masyarakat itu rendah. Nah, jangan sampai begitu. Nah, itu saran kami. Jadi marilah kita berdayakan
nagari sebagaimana disampaikan oleh Pak Profesor dan Bapak Bupati tadi. Bagaimana memberdayakan nagari? Memberdayakan nagari kalau kita lihat sekarang, kalau baju nagari ini sudah setiap sebentar berganti. Kembali ke nagari, tapi kembali ke nagari yang mana? Tidak jelas. Nagari itu sudah sekian puluh kali, mungkin ratusan kali berubah bentuk. Nah, sekarang kembali ke nagari-nagari yang mana? Kalau tidak, yang terjadi adalah membalik-balik nagari. Membalik-balik nagari. Membaki batang tarandam nandak jale. Tabangti batang dadok, bau hidung busuk, tapak tangan lukuh pulau. Nah, hasilnya minta aduk. Nah, jadi kami mohon kiranya, marilah kita berdayakan lembaga adat nagari. Seperti sekarang, kami kurang tahu apakah kerapatan adat nagari juga diundang. Karena kebetulan kerapatan nagari kami saya cek sudah tinggal kan. Cuma saya bawa saja. Saya lapor tadi sama Pak Bupati kerapatan adat nagari saya bawa ke gitu. Nah, demikian juga barangkali nagari, apalagi sekarang dengan Perda 13 sudah ada pemisahan antara tugas dan fungsi pemerintahan nagari, pemerintahan dipegang oleh nagari dan Pak Mus Bisa diringkas, Pak. ya, Bisa diringkas. sementara urusan adat masyarakat diserahkan kepada kerapatan adat nagari. Marilah kita berdayakan itu. Sehingga dengan demikian kita kembali ke nagari itu, kalau dulu sejarahnya kan begitu bapak-bapak yang tahu. Dibantu nagari itu untuk membangun malu orang nagari itu. Sekarang nagari menampungkan tangan untuk menunggu bantuan. Kalau tidak dibuat sasaannya Bupati. Kan itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi terjadi peralihan nilai ini, mari kita kembalikan lagi. Nah, itu yang harapan kami. Sebenarnya masih banyak, tapi karena banyak itu yang menunggu di belakang, saya kira itu saja dulu sementara. Nah, untuk dapat kita abaikan bersama. Karena waktu itu Pak, kamu tutui dengan pantun. Pasaman tanahnya lawe, sabali bapak siame. Tapi pemangku adai lam mulai kami, dek tanah ulai lam pisan. Karena itu. Demikian saja, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masra. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator yang telah mengizinkan saya. Ini bukan apa Pak, ini hanya sekedar informasi Pak ya. Nama saya Ilyas Pak. Ilyas berasal dari Dorongkoman, Nagari Betung, Kalimantan Selatan. Saya hadir pada hari ini Pak atas nama tokoh pemuda Pasaman. Di sini saya menyampaikan kepada kita semua yang hadir, baik yang dari provinsi, baik pun yang dari Jakarta, itu Abang Abanda Belajar Tanjung dan seluruh tokoh-tokoh perantau kita, atau investor ataupun tokoh-tokoh Pasaman yang ada di luar negeri. Terima kasih Bapak Bupati Pasaman yang telah mendukung saya dari awal sampai sekarang. Di sini Pak, kini sekarang kita sudah tahu Pak, Sumatera Barat ini ke Pulau Sumatera ini Pak, Kabupaten Pasaman ini adalah produksi ikan terbesar. Itu Kabupaten Pasaman, daerahnya yaitu Pantirau Pak. Sekarang petani ikan menjerit Pak dengan harganya Pak, naik harga pakan. Jadi Pak, ada seorang tokoh pemuda Pasaman telah berbuat lebih kurang 1 tahun. Kami dukung melalui koperasi Himahara Pak selama 4 bulan. Badan hukum koperasi kami baru berdiri, baru keluar baru sekitar 1 minggu ini. Kami telah produksi pakan ikan Pak. Itu pakan ikan, pakan ternak yang telah dicoba pakan ternak melalui dana PBN Pak, insya Allah berhasil. Tadi fotonya setelah saya sampaikan kepada Bapak Bupati yang telah mendukung saya. Di sini kami bukan berharap tapi menyampaikan kalau seandainya kita bersama-sama boleh Pak. Marilah pakan ikan lokal ini Pak yang telah teruji dengan harga murah, mutu terjamin. Apa pepatah Romina Pak? Iko kita semua untuk peningkatan ekonomi kesehatan Kota Pasaman Pak. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin salah jangka, mungkin karena saya masih muda Pak, mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagi ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Afil dari perwakilan dari Ikatan Mahasiswa Pasaman Padang.
jajaran Pemda Kabupaten Pasaman. Dari saya pribadi, saya sangat mencintai kabupaten saya karena potensi alam yang sangat luar biasa. Mungkin masukan yang bisa saya berikan kepada Bapak Bupati dan jajarannya Pemda Pasaman supaya mungkin untuk lebih mendorong ekonomi rakyat ini bisa berkembang. Salah satu langkah yang perlu mendapat perhatian penuh adalah, saya sangat setuju tadi dengan pernyataan Pak Yasri yang mengangkat tentang usaha-usahanya seperti perikanan, pertanian, perkebunan dan peternakan. Itu menjadi suatu sektor yang sangat menjiwa dan mungkin dari zaman dahulu telah dijalankan oleh masyarakat Pasaman. Hal tersebut bila dikembangkan akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat Pasaman. Karena masyarakat Pasaman dari dulu sudah mengenal tentang perikanan yang berpusat di Pasir Lawu, peternakan, pertanian itu tidak terlepas dari masyarakat. Kita lepaskan dulu tentang pertambangan ya Pak. Kita menuju tentang pertanian dulu, itu sangat berpengaruh terhadap peternakan masyarakat Pasaman. Seperti filosofi dunia, ini filosofi dunia Pak. Mungkin Bapak tahu negara-negara kaya seperti Amerika, Australia itu sangat memperhatikan bidang pertanian dan peternakannya. Filosofi mereka adalah negara yang kaya ternak pasti negaranya kaya, negara yang miskin ternak pasti negara yang miskin. Itu filosofi mereka Pak. Jadi di sini kita berpikir di mana pertanian dan peternakan itu sangat memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat. Contohnya saja kita ambil dari negara Australia, Amerika itu sangat memperhatikan tentang peternakannya. Masyarakatnya bisa kaya dengan peternakan, masyarakatnya bisa kaya dengan pertanian. Semakin kecil kita lihat dengan kabupaten yang dekat dengan kita seperti 50 kota terutama Payakumbuh itu sangat memperhatikan aspek peternakannya. Daerahnya kaya, daerahnya masyarakatnya makmur, masyarakatnya sehat-sehat dengan konsumsi protein hewani. Karena mereka mampu untuk mengembangkan usaha peternakan. Di bidang peternakan ini mungkin semua bapak-bapak yang ada di sini sangat merasakan tentang dampak peternakan. Contohnya saja dalam di rumah makan itu kita makan yang dihitung adalah protein hewaninya, yang dihitung adalah ikan dan daging yang kita makan, bukan dari sisi apa yang sayurnya yang dikaji, bukan dari sisi seperti berasnya yang dikaji. Itu adalah protein yang kita makan. Mungkin selanjutnya dari sisi tadi Bapak dari Toko Pemuda Pasaman juga telah menyampaikan tentang perikanan. Perikanan itu memang Kabupaten Pasaman mengalami kebocoran selama 1 bulan itu adalah 1,4 miliar untuk beli pakan ikan. Nah, dan Bapak dari Toko Pemuda tadi juga telah menyampaikan ada itu pabrik pakan yang sudah berdiri di Kabupaten Pasaman, itu juga sudah melakukan analisa labor yang dilakukan 2 kali dan mendapatkan hasil kandungan protein dari pakan tersebut rata-rata 23%, dan itu sudah memenuhi standar dari seperti pabrik pakan Medan, Cerul Profan. Itu sudah memenuhi standar mereka. Tapi yang saya lihat dalam pemilihan perusahaan pakan yang mendapatkan bantuan untuk pengembangan usaha, bapak tersebut tidak mendapatkannya, usaha tersebut tidak mendapatkan. Padahal dalam standarnya itu sudah sangat memenuhi, sudah mencukupi, sudah diuji 2 kali di labor Universitas Andalas, di Fakultas Peternakan, juga dibantu oleh Profesor Nutrisi Peternakan Universitas Andalas. Tapi sayangnya Bapak, perusahaan tersebut tidak mendapatkan, padahal ini adalah perusahaan yang berada di kabupaten kita yang sangat mohon dirikas. Iya
maaf ya Pak. Untuk itu mungkin dari sisi untuk menunjang perekonomian masyarakat itu memperhatikan sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan itu sangat dibutuhkan, dan saya rasa ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi masyarakat bersama. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila dengan kesalahan saya, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada ya di belakang, ya silakan yang berdasi, sorry, yang berdasi, ya silakan. Atau pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Tibtu wa tabawwa'tum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, senang sekali mendapat undangan dari Bapak Bupati yang dalam ini melalui Bapak Sekda kemarin. Perkenalkan, saya Adi Prezal, perwakilan teman-teman Kairo. Al-Azharul Syari. Dan sebelumnya teman-teman titip salam buat bapak-bapak pemangku kebijakan di daerah kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sebenarnya pertanyaan ini juga sudah saya lontarkan sewaktu itu kepada Bapak Gamawan Fauzi sewaktu beliau menjadi gubernur, dan Bapak Leonardi Harmaini waktu itu. Dari Bapeda Bapak Bambang Istijono, kemudian Bapak Muslim Yatim dari Dewan. Sewaktu beliau memberikan hadiah rumah gadang di Mesir waktu itu. Yang pertama sekali waktu itu saya lontarkan bahwa sebagaimana yang telah kita ketahui, sejak digulirkannya otonomi daerah, artinya desentralisasi kepemerintahan, itu yang mempunyai wewenang penuh itu adalah kepala daerah, dalam hal ini wali kota dan bupati. Kalau gubernur kita katakan tidak punya, benar dia tidak punya wilayah, ya, kita katakan seperti itu. Waktu itu yang saya tanyakan adalah yang pertama terkait dengan revitalisasi kembali ke nagari. Ini memang filosofi ini sangat berat sebenarnya, karena memang pemerintah beberapa dekade ini seolah-olah ingin menghapuskan budaya adat. Tetapi hal itu tidak bisa dikatakan seperti itu, dicetuskanlah otonomi daerah. Setelah bergilir beberapa tahun, salah satu waktu itu kami juga usulkan bahwa tentang program apa saja dari provinsi dalam hal revitalisasi kembali ke nagari. Hal itu pernah kami sampaikan kepada Bapak itu. Hanya saja itu dipulangkan kepada kepala daerah masing-masing, dan kita hanya memberikan arahan serta bimbingan, dikatakan beliau begitu. Jadi intinya adalah sekarang kembali kepada Bapak Bupati dan Bapak Muspida Kabupaten Pasaman. Itunya terkait revitalisasi kembali ke nagari. Sebenarnya kita senang juga bahwasanya sejak dicanangkan otonomi daerah ini, kepala daerah ini bukan hanya sekedar menganggarkan anggarannya sudah ada, tetapi bagaimana kita kepala daerah itu mampu melihat kondisi keluar, go internasional, katakan seperti itu. Karena banyak organisasi-organisasi luar yang sifatnya internasional, apakah PBB, juga organisasi lain yang itu bisa kita tarik ke kabupaten kita, apakah dalam hal kesehatan, pangan, dan lain sebagainya. Dan tentu ini merupakan dan kita tidak perlu lagi mendapatkan izin. Artinya selama kita melaksanakan kebijakan itu dan tidak melanggar undang-undang pusat, hanya peraturan dari pusat, kita bebas saja gitu. Jadi berdiplomasi keluar, saya rasa sudah saatnya bupati kita dan pemerintah kita go internasional seperti itu, apakah dalam mencari dana sosial dan lain sebagainya.
Itu yang pertama harapan saya. Kemudian yang kedua adalah terkait revitalisasi kembali ke Nagari. Ini saya sampaikan Pak. 2 bulan saya di kampung halaman, 4 tahun saya. Kebetulan jurusan saya ini law jurisprudence, hukum. Jadi di sini saya lihat bahwa meski ada semacam terobosan dari bapak-bapak Bupati Kabupaten Pasaman beserta unsur Puspida dalam revitalisasi kembali Nagari ini. Saya senang sekali waktu itu saya asli juga ke Manau Pak. Jadi sudah mendapatkan bantuan dari Bapak Bupati pembangunan rumah gadang. Ya, alhamdulillah dan itu sudah terlaksana begitu. Dan rencananya kami mau menjadikan semacam Minangkabau Center lah untuk mempelajari adat di Ladang Panjang Teguh Nagari itu yang pusatnya di Lompano Pak. Itu rencana yang kami gulirkan. Kemudian Pak, yang perlu kami sampaikan sekali bahwa revitalisasi kembali ke Nagari ini memang sangat berat dan butuh arahan penuh dari Bapak Bupati Puspida Kabupaten Pasaman. Seperti saat sekarang ini, seperti yang dikatakan dalam lagunya Asben, Saluk dan Sarah Sorongkan, yang begitu. Jadi kalau bisa seperti apakah kan ya atau lan itu kalau bisa ditinjau kembali. Baik Pak, kemudian selanjutnya ini harapan kepada Bapak Puspida bahwa inti kalau kita mau menjadi sebuah negara yang maju itu kita harus menerapkan one product. Ini harus kita tertibkan. Bagaimana seperti raw itu kita usahakan sebagai penghasil ikan, bukan hanya untuk Pasaman, tapi kalau bisa untuk Indonesia, katakan seperti itu. Begitu juga dengan Panti, dengan Kakonya, dan Teguh Nagari, dengan peternakan. Saya rasa ini adalah sebuah lapangan kerja baru untuk masyarakat kita di Kabupaten Pasaman. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya kami dari mahasiswa mewakili teman-teman Kairo rencananya ingin mengajak sebuah yayasan ada di Kairo namanya Yayasan Jamiah Syariah, dan ini bergerak di bidang pendidikan agama dan sosial. Kalau bisa nanti kami mohon dukungan penuh dari Bapak Bupati beserta unsur Puspida Kabupaten Pasaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 5 penangkap dan penanya. Tadi sudah kita tampung untuk lebih berarah yang bisa dijawab oleh Pak Bupati. Paling besar nih pertanyaannya ke Pak Bupati ya, masukan juga ke Pak Bupati. Satu dari Pak Firdani tentang masih rendah kualitas output pendidikan kita yang perlu ditingkatkan. Kemudian juga Pasaman bagian dari integrasi Sumatera Barat yang berazaskan ASBK itu, dan barangkali dalam dokumen-dokumen rencana harus dimasukkan di Pasaman. Terus tadi dari Pak Mas Nasution tentang konsistensi perencanaan strategis dengan perencanaan program tahunan, itu yang harus dilakukan, termasuk juga konsistensi pembangunan yang sedang berlangsung, irigasi dan sebagainya. Terus dari Pak Ilyas ya, atau pengusaha mengatakan bahwa perlu ada pemberdayaan komuniti lokal, industri lokal itu diberdayakan, dibeli produknya, difasilitasi oleh pemerintah, kemudian didorong oleh masyarakat. Terus Arif tadi ya, Arif perlunya fokus pada usaha pertanian dan peternakan ya, termasuk juga turunan dari produknya dan seterusnya. Terus yang terakhir dari Rizal tentang revitalisasi ke Nagari dan hubungan luar negeri dari relasi oleh Pak Bupati sekarang. Untuk sesi selanjutnya, ya, saya kira moderator tidak perlu abstraksi yang itu karena mungkin yang saya ini Terima kasih Pak Biar. Ada beberapa yang
menambahkan apa-apa yang mungkin tidak tercatat bagi kami di sini. Mungkin juga Pak Sekda selaku administrator, medali administrator di pemerintahan Pasaman juga bisa menambahkan. Baik, yang pertama mengenai pendidikan dari Pak Ambiar. Terima kasih Pak atas Bapak. Barangkali kami ingin mencoba menanggapi prestasi pendidikan kita masih di bawah 50 kota dan lain sebagainya. Perlu kami sampaikan sebenarnya dari waktu ke waktu atau tahun ke tahun peringkat pendidikan Pasaman ini penilaiannya tak salah 2008, jadi 5 tahun sekali nih Pak. Ini sekedar Bang tahu, ini data 2008 yang Bang catat ini. Jadi nanti 2013 akan ada penilaian lagi. Sekedar gambaran bagi kita bersama. Kalau boleh kita tarik ke belakang, saya hanya yang ambilkan contoh untuk tingkat SLTA. Pasaman itu untuk kelulusan ujian nasional pada 2010 kita berada pada peringkat 12 dari 19 kabupaten kota. 2011 Pasaman berada pada peringkat ke-7 secara Sumatera Barat, 19 kabupaten kota. Kemudian pada 2012 yang lalu, bulan Juni yang lalu, Pasaman berada pada peringkat 4. Peringkat 1 untuk kabupaten di Sumatera Barat. Barangkali ada pertanyaan di koran-koran, barangkali ada mahasiswa juga baca itu. Tetapi malah saya dengan teman-teman malah berpikir lebih jauh lagi. Nanti akan ada kaitan dengan program yang kita susun untuk 2013. Apakah kita puas dengan kelulusan atau peringkat kelulusan ujian nasional tadi? Karena terbukti setelah kita petakan yang berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi itu persentasenya secara kumulatif masih rendah. Kalau tidak salah tidak lebih dari 20%. Jadi kalau 1.700 lulusan SLTA negeri swasta maupun yang ada di Kabupaten Pasaman yang melanjutkan ke perguruan dari data yang ada itu tidak sampai 20%. Itu pun didominasi oleh sekolah-sekolah unggulan kita seperti SMA 1 Lubus Kaping, mana Pak Yudison nih, orang SMA nya. Itu kelulusannya 76,9% di perguruan tinggi favorit. Di ITB aja kalau tidak salah lebih dari 5 orang. Di UI, di UGM, melalui PNDK dan lain sebagainya. Ini yang tidak mau kita terjadi sebenarnya. Kita ingin ukuran keberhasilan dunia pendidikan tidak menggunakan indikator kelulusan ujian nasional. Kita tidak bangga secara prestise gengsi daerah. Tetapi kepuasan belum bisa kita ukur dari sisi itu. Saya sampaikan kepada teman-teman, saya bilang, ukuran kita sudah beralih dari tidak hanya kelulusan ujian nasional, tetapi bagaimana kelulusan anak-anak kita di perguruan tinggi. Inilah tadi kita lihat tadi ada program bimbel di seluruh kecamatan yang kita laksanakan. Kita ingin kenapa SMA Lubus Kaping dia unggul di samping kita asrama, boarding school dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak bisa berdiri untuk seluruh kecamatan, tetapi ada yang disampaikan Pak Profesor
Saya bilang ini tidak mungkin kita biarkan. Saya ingin pendidikan ini merata di seluruh kecamatan kita. Nah, itulah program bimbingan belajar bagi siswa kelas 3 kita. Mulai SLTP, SLTA, negeri, swasta, maupun lingkup Kementerian Agama. Kita gratiskan juga di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Pasaman. 2013. Saya yakin melalui program ini di 2013 kita start Januari ini akan bisa mengangkat dunia pendidikan kita, tidak hanya indikatornya kelulusan ujian nasional, kita selangkah lebih maju, ingin lebih maju, bermimpi ini penting. Kalau sekarang 20%, kita ingin 50% kelulusan itu di perguruan tinggi. Ini yang ingin kita raih melalui bimbingan belajar secara gratis yang kita laksanakan. Dengan anggarannya cukup lumayan, kalau tidak salah 1,6 miliar kita anggarkan untuk bimbingan belajar. Jadi bimbingan belajar itu bukan di Ustapi, bukan di Padang saja. Di Rawa Utara akan ada bimbingan, di Mapat Tunggul akan ada bimbingan belajar, di Tigonakani akan ada bimbingan. Nah, tinggal lagi bagaimana kita mendorong program ini, kesadaran masyarakat kita tentang arti pentingnya. Saya sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, ini program yang dibutuhkan. Jangan dipikir ini akan berjalan secara mulus. Banyak permasalahan. Karena tidak sedikit kita lihat orang tua di kampung-kampung kita, di sana kita, yang memanfaatkan anaknya untuk bekerja. Bekerja buat kampung, ada orang yang bawa dia bilang ke sawah, sudah sekolah. Ini masalah. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Saya sampaikan kepada Kepala Dinas. Program sudah baik, tetapi aplikasi pasti ada bermasalah. Ini harus kita minimalisir dari awal. Bagaimana kita bisa mensukseskan program ini? Tidak ada lagi anak-anak kelas 3, SLTP, SLTA, ya, negeri, swasta maupun di lingkup Kementerian Agama yang tidak mengikuti bimbingan. Saya tambahkan muatan lokalnya. Saya ingin di samping yang diuji secara ujian nasional, itu ada muatan lokal bahasa Arab di Kabupaten Pasaman. Kita sudah kerjasama dengan Kementerian Agama. Ini yang kita lakukan di Kabupaten Pasaman. Ini barangkali mengenai pertanyaan Pak. Jadi kita berharap ke depan ini data ini memang betul hampir 5 tahun sekali penilaiannya. Ini penilaian di 2008, ya, nanti 2013 akan ada penilaian lagi, nanti saya sampaikan ke Pak. Kemudian mengenai ABS SPK, ini sebenarnya mungkin kita lebih awal maju dibandingkan kabupaten kota lain. Dan malahan mungkin Bapak biar masih ingat, kita semua masih ingat, ada perda tentang wajib bisa baca tulis Al-Quran untuk anak-anak kita. Itu yang kontroversial, menjadi masalah sebenarnya. Di zaman saya jadi wakil, Pak Bahar bupatinya. Perda itu belum pernah kita cabut dan masih berlaku efektif sampai sekarang. Itu dalam mendukung yang program provinsi aja tidak berani itu bikin, Bu. Mana berani provinsi itu, baru Pasaman yang bikin itu. Ya, dalam mendukung tadi. Dan memang bermasalah apakah ini negara-negara Islam, apakah Pasaman ini tidak NKRI dan lain sebagainya bermasalah. Tapi karena perda itu belum dicabut, ya masih kita melakukan secara efektif sampai sekarang. Jadi anak-anak kita yang dari SD mau masuk SLTP dan lain sebagainya itu harus mendapatkan sertifikat kelulusan. Ini dalam menunjang ada dasar syarat-syarat bahasa yang kita ubah. Kemudian bagaimana kita menggali potensi adat, budaya, kultur dan lain-lain. Kita dalam berbagai event ada yang kita lombakan, ya. Mungkin dalam kita sempat ulang tahun Pasaman kemarin, ya. Mungkin hadir di sini sebagian pelaku-pelakunya. Kita ingin gali sebenarnya. Ya, kita hidupkan. Kalau ada peternak titih, persampahan dan lain sebagainya, kita lombakan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai itu, menggelorakan kembali di saat ulang tahun Pasaman dan program itu secara rutin kita laksanakan.
itu kita seragamkan termasuk menggunakan uangnya ya dengan melalui dana APBD. Semangatnya, spiritnya yang ingin kita jemput. Bila masyarakat ini memang untuk berangkat ke Kabupaten Pasaman itu dengan dana APBD. Tentu bertahap, belum semua memang ini satu penagari dan salah ya wasit gundukan uangnya juga begitu, tapi nanti akan kita kembangkan. Ini adalah rangka kita mendorong ini. Di samping yang kita sampaikan tadi, bagaimana LDA, TTA, LPDP dan lain sebagainya yang kita hidupkan tadi, banyak yang sudah kita sampaikan dalam memperkuat, mewujudkan masalah Sumatera Barat atau Minang atau Pasaman yang ada pasal syarat-syarat pasal kita mulai. Dan ada perda lagi yang kita lahirkan. Yang ini tentu juga pertama Sumatera Barat dan ada isu terakhir yang berkembang ini dari singgung dari mana tadi ada pemisah perda pasar tadi ya. Ada aspirasi yang berkembang ingin melakukan pemekaran negara. Saya sampaikan kalau ini yang terjadi ya bubar di masa mati, nah kami tidak akan pernah mekar. Itu saya sampaikan karena ada aturan ini dalam rangka memperkuat ini. Yang ada itu kan selingkaran ya, ada pasal syarat-syarat pasal kita belah, kemudian syarat ada negara banyak kriteria yang mungkin bisa kita makankan itu hanya pemerintahan. Jadi itulah perda yang kita lahirkan itu. Nah kan ini sebagai satu kesatuan masyarakat adat dan kita bukukan. Nah kali di Pasaman itu 32 negara. Pemerintahan negara silakan saja sesuai dengan kebutuhan kita dan kemampuan keuangan daerah kita. Nah, minimal ada 3 personil, kemampuan pembiayaan dan lain sebagainya. Ini bisa kita makankan dalam rangka penerimaan pelayanan. Tetapi yang namanya negara ada dan mungkin bisa kita pecah. Abang buat sifat, karena negara sifat lah. Yang satu negara itu kan satu juga. Kalau lagi bodoh, pecah negara ini. Ini yang kita nggak boleh terjadi. Ini dalam rangka memperkuat yang awal sampai khawatirkan tadi. Sebenarnya kita mendorong dan itu sudah ada perda. Ya, sudah ada perda. Ada daerah lain negara yang dimakan. Saya bilang negara itu nggak bisa dimakan. Ada itu selingkah negara. Salah adanya negara ada pada perkuburan, tapian mandi, rumah kandang dan lain sebagainya. Nggak sesederhana yang kita bilang. Yang mungkin dimekarkan itu hanya pemerintahan. Nah kan tidak mungkin. Itulah dengan perda kita ada 2 perda makanya kita lahirkan alhamdulillah disetujui oleh provinsi. Dan ini menjadi studi banding bagi daerah lain, Pak, di perda kita ini. Dan mudah-mudahan ini kita sudah mulai mempersiapkan nagari panti. Ini kan satu nagari, satu kecamatan. Ini sangat luas, ya. Nggak ideal, apalagi mengacu kepada aturan Permendagri berapa itu satu kecamatan itu harus memiliki sekian pemerintahan terendah 5 kalau tidak salah. Ini tidak mungkin. Jadi kita beri kesempatan. Tetapi karena ada aturan menjelang pemilu tidak boleh pemekaran nagari, kita siapkan nagari persiapan. Jadi sekarang nagari panti pada Lugu dan Sontak sebagai nagari persiapan. Ini sedang dalam proses, mudah-mudahan segera ini bisa kita wujudkan dalam rangka percepatan pelayanan. Tetapi sekali lagi yang kita makan juga hanya pemerintah, ya, nagari tidak akan pernah kita makan. Itu sudah jelas perdanya. Nagari di Pasaman hanya 32 nagari. Maka pemerintah silakan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita dan aspirasi masyarakat kita. Tapi kira itu Pak ya, kita makan Pak Wabu. Kemudian Pak Masran, ini masalah irigasi pantai laut. Kemudian kaitan dengan pengembangan kawasan. Sesuai dengan keunggulan daerah beberapa tadi yang menyinggung masalah buat produk, berpilat dan lain sebagainya. Sebenarnya di kita sendiri dari awal Pak Masran tahu memang kawasan pantai laut ini pengembangannya salah satunya adalah perikanan dan masalah pertanian. Kemudian lulus kami sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Lalu berubah dari masalah
kembalikan. Saya bilang yang namanya ikan panti masih boleh lah, nyambung lah, ya. Tetapi kalau ada foto, apalagi sampai berdas apa kunjung, ya, pencemaran merkurinya luar biasa. Itu lah boleh lah, mau ada apa lagi dingin, ya kan? Ini dah sangat tak boleh. Ada lagi di dua foto dia dibuki, lain jadi kawasan. Ini masalah kita. Tetapi masalah kita ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Terlepas dari apa, jadi bagaimana kita memfungsikan investasi yang sudah besar, tentu kita akan pikirkan bersama. Saya sepakat, ya Pak Ustaz, pembangunan suatu daerah harus mengacu pada keunggulan masing-masing. Itu yang sering kita diskusikan dari dulu. Sebenarnya potensi masing-masing daerah harus kita petakan, tidak hanya per kecamatan. Kalau perlu per nakari harus kita petakan. Ya, cuma ada apa keunggulannya? Misalnya Saka Anawa itu kan suaranya membumi berapa kali, tapi kita tidak punya bahan baku yang cukup bisa masuk hotel tuh. Kalau coklat Saka Anawa itu hotel-hotel berbintang. Tetapi kan Anawa kan mahasiswa dia baru bangsa. Kemarin itu yang saya perintahkan dinas pertanian, remajakan itu Anawa yang ada di bawah foto. Itu unggulan. Kemudian melalui berita kok, ya, saya pakai besi kita yang ada di Cipadan. Jadi sapuahnya dapat dua ekreknya kecil di sawit dodosnya, sawit tanah matah kecil. Ya, ini perlu pembenahan. Saya sepakat melalui beberapa berita kok saya dapat perintah. Dan sebenarnya peluang pasarnya tidak usah jauh. Pasar Mampara itu bisa. Tetapi mudah produk masyarakat kita ini berkompetisi dengan produk yang dari Malaysia. Egrek itu dari Malaysia, Pak. Dodos itu dari Malaysia. Aku jadi tahu kan petani sawit itu. Pak Sekda sama saya petani saya. Tahu apa saya itu produk Malaysia. Nah sekarang masalahnya inilah yang menjadi PR kita melalui perintah kok saya sudah perintahkan mulai 2013 harus jelas. Masa kita tidak bisa minta tolong ke Pak Bupati Pasaman Barat minta perkebunan besar untuk produk kita, tapi dengan catatan produk kita itu mampu berkompetisi dengan produk yang ada. Ini catatan. Jadi saya setuju Pak Mas, kita kembalikan itu. Inilah yang kita sedang coba. Jadi BPI Bogor itu dari itu Pak Mas. Jadi nggak punya dia kalau BPI jadi tidak terlanjur, investasinya sudah besar. Tidak jelas arahnya kemana. Bersama kita bawa. Ini mudah-mudahan ke depan kita akan konsisten menjalankan konsep-konsep pembangunan berdasarkan keunggulan dari masing-masing nagari dan kecamatan kita yang ada. Ini sudah tertuang di RPJ yang kita juga. Kemudian mengenai bagaimana masyarakat ini kehadiran investor. Ini karena ada perubahan tata ruang kita, tentu memberikan peluang kepada investor yang selama ini telah memegang mengantongi izin. Ya, saya perlu sampaikan di hadapan forum ini ada 32 IUP di Kabupaten Pasaman dalam berbagai sektor mineral, mulai dari Tikunagari sampai ke Rau sana. Kemudian setelah kita inventarisir dari 32 IUP itu 8 telah kadaluarsa, tidak salah masalah izinnya. Tidak kita perpanjang, saya tidak melakukan perpanjangan terhadap yang sudah mati izinnya. Terhadap yang 23 ini kita dorong kesungguhannya. Kemudian kita minta dia memenuhi seluruh persyaratan dan kita himbau. Kita dorong ke termasuk tahapan-tahapan yang ada. Misalnya dari tahap eksplorasi kepada izin IUP produksi ada mekanisme, di situ ada AMDAL,
Kita sepakat itu. Dan itulah yang membuat kita sampai sekarang sangat hati-hati. Kecuali geotermal. Itu adalah yang direkomendasikan oleh PBB, itu yang disebut dengan energi biru terbarukan dan menjadi ikonnya Kabupaten Pasaman. Ini terus kita dorong dan paling ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan. Inilah yang kita pacu. Dan alhamdulillah yang untuk Kecamatan Bonjo sekarang dalam tahap proses lelang. Hari ini barangkali minggu depan sudah ditetapkan pemenangnya. Dan ini tentu akan membawa kemajuan bagi daerah kita, dari lapangan kerja, dari royalti dan lain sebagainya. Cukup menjanjikan. Kira-kira itu yang berkaitan dengan pertambangan. Kemudian masalah bagi ini mama yang Bapak Mas sampaikan tadi, kita menyadari itu. Memang kita ini Minangkabau, tidak itu dia dari Bapak Mas. Kamu kan ini mama lo di Tenjong. Jualan itu layak bawa kecebokan. Versinya saya. Kalau ini pakai dulu begitu kali Pak. Jual pensilo Pak. Wilayahnya sampai kau akan pada buah lagi. Tetapi apakah ya apa yang kita katakan yang diklaim oleh kita mama sebagai wilayah tadi secara aturan negara, aturan pemerintah seperti itu? Tidak. Karena bagi negara tanah yang tidak digarap, hutan yang tidak digarap sudah dipetakan ya dengan berbagai status kawasan. Ada yang hutan lindung, ada yang cagar alam, ada yang hutan komersial terbatas, hutan produksi terbatas. Maka negara inilah yang kita terima. Menyangkut masalah hutan ini, regulasinya tidak ada di kabupaten, tapi ada di Kementerian Kehutanan dan sampai jangkauan bupati ke situ lah. Nah, apapun yang kita lakukan yang berkaitan dengan masalah kehutanan itu perlu mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan. Seperti itu masalahnya. Tetapi saya sangat sepakat apapun yang akan ada ke depan sebuah investasi tidak apa saja, mau geotermal mau apa, itu harus ada sosialisasi, kemudian kehadiran investor itu harus membawa manfaat yang besar bagi masyarakat yang ada di negara tersebut. Saya sepakat itu. Ini yang harus kita hormat ke depan. Nah, gini Pak. Apa lagi itu? Karena ada waktu 2 tahun sosialisasi di dalam dokumen, tapi sedikit pun tidak ada sosialisasi. Kemudian ada tahapan-tahapan. Kemudian sudah meloncat menjadi eksplorasi, Produksi. eksploitasi. Sementara itu sudah ditandatangani oleh Bupati, bukan Pak Beni ya. Bukan. Dia lewat dari tahunan. Jadi berarti hak wilayahnya itu tidak sedikit pun dipandang oleh pemerintah. Baik, Bapak. Jadi justru itu saya menyarankan begini Pak, walaupun itu katanya termasuk hutan negara, tapi karena di lingkup wilayah itu sehat seusianya itu dibicarakan bersama dengan pemangku adat. Karena tanah wilayah itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka kan begitu. Kalau peta kehutanan itu
Kemudian yang kedua, ada kajian dampak lingkungan AMDA, ya, apalagi dia tambang terbuka. Kemudian yang ketiga, yang pertama betul sebenarnya ada FE, ya, hasil akhir eksplorasi layak atau tidak, ekonomis atau tidak untuk kita tingkatkan ke produksi dari segi deposit, menguntungkan atau tidak. Kemudian yang keempat, ada yang terakhir, jaminan reklamasi. Nah, karena di dokumen itu saya tidak melihat yang seperti itu, Pak Masran. Beberapa waktu yang lalu, melalui izin Menteri SDM, saya minta ini diturunkan kelasnya, karena ada tahapan yang tidak dilalui. Dan disetujui oleh Kementerian SDM, saya turunkan kelasnya dari produksi ke memperlakukan izin eksplorasi yang lama. Itu kira-kira posisinya. Di saat itu, di saat Pak Wagub jadi bupati, nah, kan bupati ini kan berbuat. Waktu saya nggak ada, Pak Daniel jadi bupati, naiklah surat mohon perusahaan ini minta mengambil sampel, katanya, ya sampel. Sebelum kita tanggapi, nampak Pak Bupati waktu itu mendisposisi ke SDM, tentu dibuat kajian analisa, bisa dipelajari, dikabulkan atau tidak. Sebelum kita membalas surat, naiklah ceritanya alat tadi. Nah ceritanya Pak Ustaz, di waktu rapat Kominda, Pak Camatnya mana di Camat Bogoto, ngasih tahu ke saya, Pak, ada alat ini. Saya tidak tahu, saya belum dapat laporan dari Pak Wagub waktu itu. Saudara Pak Wagub ada bupati, tapi ini tidak lapor dah. Bahwa ada hal khusus tidak lapor ya. Salah Pak Wagub itu. Saya tahu dari camat. Ya, segera saya perintahkan Senin waktu itu ya Pak Camat ya, kita rapat Kominda. Senin sama Selasa ya, lupa saya. Hari Jumat saya perintahkan agar menghentikan seluruh kegiatan alatnya. Saya perintahkan turun, ya, karena tidak memenuhi tadi. Karena saya minta koordinat di dinas, ternyata itu hutan produksi terbatas. Hutan yang dapat dikonversi. Jadi tidak ada kewenangan daerah, dia perlu izin dulu dari menteri untuk masuk dalam kawasan itu. Nah ini yang saya bilang tadi Pak Masran, kata kita, kan ini wilayah kita, tapi kata menteri itu hutan dia. Nah ini problem kita kan itu. Nah ini ya, dia tidak minta izin ke kita dulu, tapi ke menteri. Apa lu nanti bersosialisasi dengan masyarakat kita. Saya pikir itu langkahnya Pak Masran. Dia perlu legitimasi dulu dari kementerian. Jadi ini sudah terjawab mungkin mengenai lembaga Nagari, saya sepakat Pak Masran. Inilah yang kita sadari betul. Nagari setelah kelembagaan sudah kita bentuk, kemudian kita biayai, tetapi kita tidak melihat fungsi. Nah ini yang kita sebut tadi, apa fungsi Nagari? Apa Bapak dia Nagari? Ya, kalau kita berharap Nagari seperti dulu di masa sebelum Undang-Undang 579 itu, dan seragaman di desa, tidak salah, kan dia Undang-Undang 579 itu kita pernah sukses. Sumatera Barat, Minangkabau ini pernah sukses menangani. Sehingga di era otonomi daerah yang dibidangi oleh Profesor Pak Musbi Lubis ini, saya tahu itu. Begitu saya wakil bupati, dia bidangnya itu, ya diberikan peluang oleh undang-undang otonomi bagi daerah-daerah untuk membentuk pemerintahnya sendiri. Kalau di misalnya Sumatera Selatan itu Pasirah, kalau kita di Sumatera Barat itu Nagari. Dibidangi lah oleh Pak Musbi. Kita bersosialisasi di sini ya Bang ya. Beliau asisten satu waktu itu kalau tidak salah. Saya juga memberikan masukan waktu itu. Pendek cerita kita sepakat, ya. Tetapi ada yang memang kita lupa. Inilah yang ingin kita jemput. Kita melalui program P2PN, ini salah satu program konkret kita dalam rangka menguatkan fungsi Nagari. Ya, di situ Peran Wali Nagari akan banyak bermain di situ. Kemudian kita perkuat pasar Nagari. Sekarang kita benahi pasar-pasar Nagari. Mungkin kalau di sana kita lihat, baik pasar kami, baik pasar Muhammad, pasar Malampah, dan pasar-pasar lain ini kita dorong, kita benahi. Pasar Nagari kita juga kita benahi. Kita ingin
legislatif. Ada lagi program kita terakhir Pak Masrat, rumah prasejahtera, ya yang kita angkat kanannya 10 juta, kemudian dari PAS 2 juta, sisanya harus melalui partisipasi masyarakat. Ini kembali kita menjemput semangat bernagari yang pernah kita miliki ini. Ini barangkali saya sepakat Pak Masrat, ini harus terus kita perkuat fungsi nagari tadi ini. Itu barangkali Pak Wagub ya. Nah, nanti kita mahal dulu Pak Wagub nih. Oh iya, ini ikan. Nah, ini hampir sama dengan Pak Masrat ini. Sepakat kita untuk kita memang harus daerah itu kita pasang muat, kita bangun berdasarkan keunggulan masing-masing daerah, per kecamatan, per nagari kalau perlu. Saya sepakat ini. Kemudian masalah pakan memang itu masalah kita. Saya sudah sampaikan kepada Pak Kantip Masri kemarin. Kebetulan Putra Lau, ya, Kepala BKN pusat itu orang kita Lau, anak Pak Khairul Basri, ya, untuk menghadirkan, ya, investor di bidang pakan ikan ini. Kalau masih datang dari Bogor, dari Medan dengan biaya transport yang tinggi, ini tetap menjadi masalah kita. Begitu juga yang sudah ada secara lokal, saya tahu itu yang disampaikan tadi, ini terus kita dorong melalui perpakan tentunya, kalau memang ini layak, tentu melalui uji labor, apakah memang pakan ini memenuhi standar tentu, karena kalau tidak memenuhi standar tentu, tak kacau ya tidak mungkin lah. Ini perlu kita uji secara keilmuan. Pakan yang kita bikin di laut. Ini yang barangkali perlu Pak Sekda melalui Dinas Pertanian, saya minta Dinas Pertanian tolong uji, ya Pak Nazrul. Di Rawo itu sudah ada saudara kita yang mencoba bikin pakan ini, saya sudah tahu 6 bulan yang lalu itu. Tolong diuji, ya, apakah memang memenuhi standar. Karena kalau tidak memenuhi standar, Elias, kita bagi, kita jual nanti ke masyarakat, bukan untung, masyarakat kadang lebih rugi lagi. Nah, kita coba itu setelah di samping uji coba, itu uji lapor. Nah, tolong hasilnya itu nanti disampaikan ke Dinas Pertanian, pihak perbankan, saya pikir jangan pernah ragu lah membantu usaha-usaha yang seperti ini. Ya, perbankan tolong kasih kita rekomendasi kepada perbankan untuk memfasilitasi kreditnya. Kemudian yang disampaikan tenaga ahli dari Mapas Kota Padang, kita sepakat, ya, memang keunggulan kita di Pasaman ini adalah perikanan, pertanian, perkebunan rakyat, dan lain sebagainya, dan terbukti penyumbang PDRB terbesar kita itu lebih dari 54% itu dari sektor pertanian perikanan. Masalahnya juga sudah bisa kita petakan sebenarnya, pakan yang mahal, kemudian kalau irigasi seperti Rawo disebut oleh Pak Masrat, saya lengkapi. Barangkali Pak Masrat memang untuk kita bisa mensukseskan program untuk kesembuhan, untuk dukungan masyarakat. Jadi ini sekali lagi barangkali disampaikan Arif, kita akan punya lahan untuk pesawah itu lebih 8.300 Pak Masrat. Jadi tidak 10.000, 8.300. Yang terakhir sekarang sampai sekarang ini baru sekitar 3.000 hektar dengan irigasi di laut. Karena belum berfungsinya jaringan tersier yang ada. Kemarin Pak Masrat pada 2012 ini sebenarnya sudah ada anggaran APBN 10 miliar. Mungkin Pak Masrat dan pejabat arah muda sudah mulai dikerjakan itu jaringan-jaringan tersiernya, dan sudah mungkin fungsinya sudah mulai, dan insya Allah sesuai dengan program pusat ketahanan pangan nasional. Ini kemarin saya mencoba mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaian irigasi Pati Rawo kita itu dibutuhkan anggaran 32 miliar. Ya, kemarin tahun ini 10 miliar, dan mudah-mudahan dan insya Allah tahun depan Pak Masrat tak bermimpi. Yang penting kita rajin-rajin nyinyir, ya memang bupati itu harus nyinyir, memperjuangkan rakyat.
Tinggal nanti masalahnya nanti ke depan, ini masalah pengaturan penggunaan air. Nah ini masalah kita, termasuklah yang Pak Mesra sebut masalah TAB, ya air yang harusnya ke persawahan ini masuk ke TAB. Kalau TAB-nya mengalir lagi ke sawah tidak apa-apa. Nah, ya ada orang TAB dan yang dialir lagi Pak Mesra. Ini masalah. Tapi ini akan kita atur melalui P3A yang ada nanti. Jadi ini menjadi tugas kita ke depan tentunya. Jadi yang disampaikan dari Anda Ali tadi, kita sepakat perencanaan pertanian dan perkebunan rakyat ini harus kita dorong terus perkembangannya, termasuk juga menyediakan bibit-bibit unggul untuk produk-produk pertanian masyarakat kita. Begitu juga masalah pupuk, kemudian penyuluhan bagi para petani kita ini juga masalah, karena tingkat pendidikan masyarakat kita berpengaruh kepada kemampuan yang menyerap teknologi pertanian itu sendiri. PPL kita fungsikan, rakyat harus pintar, dia sering saya sampaikan, jalan pintas untuk bisa merubah nasib masyarakat kita ini adalah melalui pendidikan. Ukuran pendidikan itu tidak harus jadi pegawai. Kalau dia jadi petani adalah petani yang terdidik. Dia tahu menerapkan teknologi, dia tahu bagaimana bertani yang benar, dia tahu jarak tanam yang benar, masa tanam, ya, kapan harus memupuk yang benar, tepat waktu, tepat dosis dan lain sebagainya. Ya, ini yang terus kita dorong kepada masyarakat. Satu-satunya jalan pintas harus melalui pendidikan. Ya, pendidikan akan membuat masyarakat kita mudah dan senang sekali. Kalau dia jadi pedagang yang terdidik. Jadi pendidikan adalah akar masalah kita. Ya, akar masalah kita. Inilah yang terus kita dorong ke depan. Dan mudah-mudahan Pasaman melalui program-program pendidikan kita akan secara perlahan tapi pasti. Tadi kita lihat ada grafik yang ditunjukkan oleh apa tadi Pak Prof tadi. Saya lihat lawannya Pasaman Barat kalah Pasaman Barat. Ya, malah Agam pun ada yang kalah dengan Pasaman. Yang kita batas berbangga. Kalau kemarin Pak Rusdi bilang ke saya, dulu Sumatera Barat ini dikenal Agam, Solo, apa ciri coba? Padiaman, ya. Tapi kalau dari data yang ada, ternyata Pasaman di atas Agam dari banyak hal. Kita batas berbangga itu fakta. Bukan kata saya, kata profesor dari data yang ada. Nah, memang ada yang tentu kita masih di bawah. Ya, ini yang terus kita dorong. Kemudian yang disampaikan di Rizal yang dari Kairo, satu investasi dari luar negeri, ya tidak bisa langsung masuk ke daerah kabupaten kota. Regulasinya seperti itu. Jadi kalau ada pemahaman Anda mengatakan bahwa kabupaten kota bisa berhubungan dengan luar negeri langsung, itu pemahaman yang keliru. Ya, itu ini makarnya profesornya. Itu urusan luar negeri, itu urusan yang tidak pernah diserahkan. Ada 6 urusan yang tidak pernah diserahkan oleh pemerintah pusat. Yang pertama moneter, keuangan, hubungan luar negeri, termasuk yang tadi itu. Kemudian agama, ketahanan keamanan, peradilan. Jadi ada ya. Jadi kalau ada pemahaman Anda mengatakan bahwa Pasaman bisa berhubungan langsung dengan luar negeri, ini pemahaman yang keliru, perlu kita luruskan. Nah, ya, ini perlu kita luruskan. Kemudian penguatan fungsi negara, revitalisasi sama barangkali sudah kita jawab tadi. Kemudian apa lagi? Keunggulan masing-masing daerah itu juga sudah dijawab. Saya pikir ini dari 5 penanya, mungkin ada yang perlu ditambahkan dari Pak Wabuk atau Pak Rusdi, Pak Yasri, silakan. Cukup, Pak, silakan Pak. Sebenarnya saya menambahkan, sebenarnya sudah selesai. Pak Bupati lebih cantik ya di bawah.
atas masalah atau bagaimana Perda 13 itu apa Perda 13? 13 itu sudah. Oh gitu. Nah itu yang saya mau teruskan. Tapi yang jelas begini, nagari tidak pernah kita tinggalkan. Ini perlu kita. Oleh karena itu istilah kembali ke nagari itu sebenarnya istilah yang belum tahu sebenarnya bagaimana maknanya. Sebenarnya yang kita kembali itu kepada sistem pemerintahan nagari. Yang nagari tidak pernah ditinggalkan di dalam oleh masyarakat semata-mata. Karena walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 itu nagari yang tetap ada, tapi itu melalui perda tadi. Sekarang persoalannya begini, bagaimana sebenarnya nagari itu harus dilakukan? Nah, fungsi nagari itu kan harus yang dikembangkan itu adalah bagaimana cara-cara bernagari itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Setelah ada pemerintah nagari, cara-cara bernagari. Cara bernagari itu ada 3 kalau menurut saya. Pertama, di nagari itu tumbuh yang disebut dengan demokratisasi, bahwa masyarakat itulah yang menentukan apa yang harus dibangunnya. Nah itu tadi yang maka saya sampaikan bahwa bagaimana kita memperbanyak tanggung jawab kepada masyarakat, membuat perencanaan sampai pelaksanaan. Yang kedua adalah kebersamaan. Sekarang masalah kebersamaan itu di nagari sudah hampir udah. Bagaimana kita melaksanakan menghidupkan kembali bersama. Dan yang ketiga adalah tentang kemandirian daripada nagari. Itu saya kira yang ingin saya tambahkan. Jadi sudah dijelaskan. Karena selama ini provinsi sendiri memberikan pendidikan yang keliru. Kenapa? Ya karena cara rapat di provinsi yang diundang ke daerah-daerah, termasuk lembaga adat, ya, di sana dibunyikan dalam rangka program kembali ke nagari Babadi ke Surau. Ditulis paku besar-besar, ditulis begitu. Jadi kalau kita mengatakan tidak ada, ternyata demikianlah adanya, kan begitu. Jadi orang akan bertanya kembali ke negara yang mana, kan ini. Jadi kami setuju dengan pendapat Bapak tadi, cuma ini aplikasinya ini yang berbeda, yang menimbulkan persepsi yang keliru jadinya. Ini barangkali yang perlu kita bahkan Pak. Ya kalau bisa, tidak usah tidak sebelumnya kembali ke nagari. Kenapa? Nagari tidak pernah ditinggalkan. Seluruh Bali awal nagari, Babadi akan nagari, tidak pernah tinggal nagari. Kalau kita tinggal nagari, tidak orang Minang ada nagari. Kalau Tanjung boleh ke nagari, boleh karena itu provinsi saya bukan orang pemda provinsi yang sama, tapi orang-orang yang tak tahu soalnya. Apa yang disampaikan oleh Pak Bati tadi kan masih ingat, saya memang ingatan Pak Bati ini kuat. Kalau seorang pemimpin itu ingatannya harus kuat. Ingat saya tidak ingat lagi bahwa ada pertemuan mengenai negara negara. Jadi memang itu kekeliruan kita itu menentukan kembali ke negara sehingga ini terus balik ke negara, balik ke Surau. Bagaimana Surau Bapak? Kalau saya itu sudah, apakah ada Surau 3, Surau 4? Nah, saya kira untuk pasangan kita nggak usah pakai istilah kembali ke negeri. Tetapi adalah bagaimana kita bernagari. Bernagari itu yang penting. Hidup bernagari itu yang harus kita lakukan. Bukan nagari dalam arti yang lama, tapi baik bernagari waktu ini. Kalau saya melihat itu tadi 3 itu yang sangat unggul di nagari itu. Pertama adalah demokratisasi masyarakat. Kita orang Minang ini kan terkenal egaliter, terkenal demokratisnya. Di nagari ini terlihat. Nah, yang kedua, bagaimana kita menghidupkan kebersamaan. Jadi Kabuki sama Madaki, Kalurah sama Madurun, Tatungkui sama Makatana, Tatilanta
Provinsi Nagari itu di Minangkabau dirumuskan dalam 4 fungsi. Pertama, Nagari sebagai kesatuan masyarakat adat. Artinya Nagari itu punya adat salinan Nagari terus. Yang kedua, Nagari sebagai kesatuan masyarakat keamanan dan pengamanan. Maka didahului Nagari itu, keamanan Nagari itu orang muda-muda adalah bagian Nagari dan ada berbalangnya. Terus yang ketiga, Nagari sebagai kesatuan sosial ekonomi. Maka ketika Pak Harunzen menjadi gubernur, itu dihidupkan namanya Lumbung Pitik Nagari. Kemudian Lumbung Pitik Nagari ini diintervensi oleh intelektual menjadi bank-bank Nagari yang berbeda dengan peralis. Nah, ketika di bank Nagari orang dari setiap bankan, tapi ketika ada Lumbung Pitik Nagari, orang bisa minjam dengan berkepercayaan dan ada jaminan. Terus yang keempat, Nagari sebagai yang pertama tadi Pak, yang keempat Nagari sebagai elemen pemerintah yang paling rendah. Kembali ke surau, artinya dulu itu Minangkabau itu pernah jaya ketika pendidikan surau itu adalah pendidikan yang dipergunakan oleh Minangkabau. Ketika pendidikan surau di Minangkabau berkembang, Minangkabau melahirkan Tan Malaka, Minangkabau melahirkan Haji Salim, Minangkabau melahirkan Najib, Minangkabau melahirkan Hamka. Tetapi ketika pendidikan surau ditinggalkan, Minangkabau tidak melahirkan apa-apa. Itu persoalannya Pak. Jadi itu yang kita kembali ke negara itu. Di Jawa ada sebuah pesantren namanya Gontor. Gontor itu berdiri tahun 1946 setelah Kiai Haji Mamza Kasih kembali dari Sumatera Wali Padang Panjang. Ketika Sumatera Wali Padang Panjang meninggalkan kultur pendidikannya yang mandiri itu dan mengadopsi kultur pendidikan dari pemerintah yang notabene adalah materialisme dan liberalisme, maka sekarang Sumatera Wali Padang Panjang adalah lembaga pendidikan yang ibu dan amuah materi dan amuah. Sementara Gontor yang 100% mengadopsi modal pendidikan dan amuahnya, sekarang murid-muridnya saudara-saudara sudah mencapai 32.000 orang dengan 11 cabang seluruh Indonesia. Itu yang kita masuk kembali ke Nagari itu, kembali ke Nagari dan kembali ke surau. Jadi kalau kembali ke surau dari pembangunan tua yang sudah roboh sekarang alat di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada satu sesi lagi untuk yang baru ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dengan ringkas cepat ya, karena waktu kita terbatas. Sekarang Pak Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Bupati Pasaman dan Wakil, yang kami hormati Bapak dosen dan adik kami Gusti Lubis yang mantan sekolah SMA dulu. Jadi Nanamu sendiri tidak mengejek dan tinggal Pasaman. Saya bawa mengejek anda dan tinggal kok jalan sama lapah dulu tidak mana tempuh itu orang kok jalan kasih dajang dulu babat saya juga muagi kalau sampai deken jadi kok ini dikasih tinggal Pasaman kurang satu pembangunan jadi ketinggalan dari Kota Padang ketinggalan dari jika tubuhnya lain dan tentu ketika Pasaman aku pun berharap dah ketika lada ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ringkas saja. Nama Yufri Datuk Majibat Buah Nanggo. Ini tanpa mengurangi hal yang terbaik yang sudah disampaikan yang sudah dilakukan oleh Pemda Pasaman. Kami ingin juga menyampaikan beberapa tanggapan maupun mungkin saran yang mungkin dilakukan nanti untuk masa-masa depan. Pertama
mengikuti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa misi pertama adalah bidang keagamaan. Dan keagamaan yaitu meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat. Ada sampai 7 kegiatan kami lihat tadi. Ini satu hal yang sangat baik. Namun satu kerisauan yang timbul bagi kami di tengah masyarakat sekarang adalah saya mengkaitkannya dengan keberadaan sekolah tinggi agama Islam yang ada di Sekapi. Saya dengar dan saya baca di koran sudah ratusan alumni yang sudah diwisuda. Tapi dilihat tidak, ya saya melihat, saya tidak mengatakan mutunya rendah, bukan apa-apa. Ada beberapa khatib, baik ada khatib Jumat maupun khatib-khatib mungkin pada saat terakhir itu yang disampaikannya perlu ditingkatkan lagi. Materinya itu enggak harusnya enggak ukuran begitu, begitulah kira-kira. Tapi ukurannya ukuran itu yang disampaikan. Jadi keberadaan ratusan sarjana agama Islam di Pasaman tidak terlihat betul kiprahnya di tengah-tengah masyarakat. Katakanlah sekarang 500 orang lebih. Dia masjid dan dia pelanggar kami rasa tidak diisi oleh mereka. Kemana mereka perginya? Pergi merantau saya rasa tidak. Jadi kita ingin jangan lulusan aja yang terbanyak, tapi apa yang kepada masyarakat, dampaknya kepada masyarakat hendaknya dirasakan oleh masyarakat bersama. Itu yang pertama yang kami sampaikan. Kiranya hal ini akan menjadi perhatian untuk ke depan. Yang kedua di bidang pariwisata. Geografis Kabupaten Pasaman berada di utara Provinsi Sumatera Barat. Tak mungkin kita memaksa orang datang ke Pasaman, tak mungkin. Wisatawan nggak akan datang. Apa yang mungkin? Apa ini kan? Cuma itu tantangan itu bagi kita itu menjadi peluang. Jadi peluang kami rasa bisa kita lihat umpamanya sekarang link daripada Bukit Tinggi Medan atau Bukit Tinggi sendiri ke sini. Nggak hanya masyarakat pariwisata di daerah di tempat lain kita rangkul. Saya teringat akan sebuah kota di Selandia Baru. Kira-kira jaraknya 400 km di kota Wellington di sana. Tapi wisatawannya sangat banyak. Di atas kota Rotorua di sana namanya. Apa yang diperagakan mereka? Hanya sekedar atraksi kepahlawanan suku Maori. Tapi saya lihat tidak apa-apanya. Hanya kepada mereka melakukan atraksi dan kepada mereka membuat. Makanya kita berharap orang bekerja di pariwisata adalah mereka yang pada membuat. Itu membuat istilah yang saya terima dari pariwisata Malaysia. Orang pariwisata katanya pariwisata menjualnya dengan membuat. Kalau Malaysia orang pergi ke katakanlah ke Parigi, Hangtua, hanya sekedar mengambil air. Ambil air jika di sini akan berkah. Makanya saya mengatakan tadi, kalau mungkin Bukit Tinggi Medan itu dilalui oleh satu kali sekurang-kurangnya bus wisatawan asing. Bikin kalender ke sana, kirimkan ke Medan, kirim ke Bukit Tinggi. Suruh mereka nonton apa yang terbaik di sini. Satu aja dari. Dan kita mengikuti kemarin apa yang disampaikan Bapak Kepala BKPM Pusat. Geografis kita sangat tidak memungkinkan katanya. Makanya saya teringat begitu. Ya katakanlah suatu kita apakah suatu seni atau kultur budaya kita, budaya menyanyi katakanlah atraksi itu. Katakanlah mungkin luka kilo ataupun rongeng Pasaman tadi, tapi lebih divariasikan lagi. Jangan juga. Nah itu harapan kita. Sehingga wisatawan asing yang Bukit Tinggi Medan Bukit Tinggi mereka singgah. Bukan satu kali mereka lewat di sini, 2 kali kadang-kadang sebulan ada bus wisatawan yang lewat di kota Pasaman. Apa salahnya kita kerjakan? Itu bidang pariwisata.
Yang ketiga, kami melihat ini di lapangan industri masyarakat. Saya mencontohkan hanya batu bata. Batu bata yang dibuat di daerah kita bandingkan dengan yang dibuat oleh Agam, Payakumbuh, dan Pariaman. Boleh kita buat luang. Apa yang kita jelas? Waktu membongkar aja kita patah. Patah nggak bisa kita kembalikan. Itu udah bisa juga dipergunakan katanya. Berbenturan dengan kita dengan orang tua. Nah, yang kita harapkan kepada pemerintah daerah kiranya dibinalah mereka sehingga batu bata keluaran Pasaman setara dengan batu bata yang keluaran Lubuk Aluang, Payakumbuh, dan Agam. So, sendiri batu bata itu adalah salah satu komponen daripada kita membuat bangunan. Kalau batu batanya dia sudah mudah patah, bagaimana bangunannya? Itu pertanyaan kita. Kita berharap demikian. Kemudian yang keempat mungkin kita ingin menggambarkan kota Lubuk Sekaping sebagai kota Bidang Taman malam hari dengan dia tertidur, ya, kota mati. Orang lewat dari Bukit Tinggi ke Medan atau Medan Bukit Tinggi, kalau lewat Pasaman mereka hanya tidak melihat apa-apa. Apa salahnya lampu yang berkelip itu dihidupkan? Kita masuk dari Bukit Tinggi sekarang, kita tidak tahu bahasa Anda masuk kota Lubuk Sekaping tidak terbaca. Kenapa? Listrik itu tidak dikecil pukul, tidak terbaca. Apa salahnya diklip-klipkan sehingga Anda masuk kota ibu kota Pasaman Lubuk Sekaping? Bahkan saya mengusulkan kepada Pak Wagub, Pak Wagub tolong hidupkan listrik apa itu yang gemerlap di depan rumah Bapak. Salah satu daripada rupanya ibu kota kabupaten kita ini katanya kalau perlu lewat sawah apa itu sawah panjang itu bikin pula satu, tidak ada salahnya. Bahkan itu akan kita melangkah itu udah bisa banyak, tak usah melangkah skating padahal. Tak perlu, kita bisa melangkah. Skating kita melangkah ini, cacak nanti. Ulang tahun lalu kita terjago ini masuk Pasaman Pak. Iya. Itu yang keempat. Yang kelima tentunya terakhir, kita ingin memberikan apresiasi kepada Pemda Pasaman bahwa pada tahun 2013 belanja publik lebih besar daripada belanja aparatur. Ini suatu menggambarkan bagi kita bahwa APBD memang miliknya masyarakat. Tidak miliknya Pak Bupati dan miliknya DPRD. Jadi masyarakat harus tahu sekarang bahwa APBD itu bukan miliknya Pak Bupati dan miliknya DPRD. Itu adalah miliknya masyarakat. Makanya harus dipergunakan bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Saya berikan apresiasi kepada Pak Bupati karena mungkin ini kalau angka ini dilaksanakan nanti pada 2013, APBD Pasaman terbaik di Sumatera Barat. Terima kasih. Ini aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu ada dari Ya, kita tidak rendah-rendah. Yang pertama harapan ini, begitu seminar ini ditutup, senada dengan Pak Datuk Garo tadi, istilah tertinggal di Pasaman kita hanyutkan jauh-jauh. Dengan arti kata mulai malam tidak lagi Pasaman tertinggal. Ini yang pertama harapan. Kita menyontek kepada Pak Bupati tadi. Maka kita teringat beberapa tahun yang lalu, tahun 60-an, Pasaman ini pernah, silakan Pasaman jaga, pernah kita kembali kepada Pasaman saya. Karena kami belum dapat membaca baris ke baris, halaman ke halaman bidang pendidikan, maka kami ingin memasukkan. Kalau tadi yang diarahkan adalah pendidikan biasa-biasa, maka yang belum terpikirkan oleh kita masyarakat Pasaman, anak-anak Pasaman yang luar biasa. Maka kami beberapa orang pemerhati pendidikan merencanakan untuk tahun 2013-14
itu ditambah sekolah luar biasa. Nah, ini usul kita ini. Yang kedua, rumah kami nama Umar Daud, usia 26 tahun, di bawah Pak Rusudi Lubis. Saya tadi kalau dapatlah mengusul ini, kasihan beri bantu saya kepada moderator ini. Nah, kalau tidak dapatlah tadi, kemudian saya nak telepon lagi kepada Yudhri. Kenapa demikian? Kami sama-sama dari daerah terpencil. Ini, maka kami salah seorang orang tua di Mapak Tunggu Selatan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pasaman yang telah merangkak menghilangkan tertinggal kota pertemuan Pak Bupati. Ini pertemuan ini daerah yang paling sulit dijangkau selama ini. Baru sedih belum pernah ke sana lagi. Tapi Pak Marah masa gubernur muda sudah kita bawa ke sana. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam pendidikan berkarakter, dalam menghadapi pendidikan berkarakter, khusus Pasaman kita doa bahwa pendidikan agama itu kita utamakan. Yang sekarang terbalik, pendidikan agama berada di puncak pendidikan, tapi fungsinya kadang-kadang belum tercapai. Maka kita menanya kepada sekolah kebangsaan di Malaysia itu, kalau nilainya A saja seseorang siswa dan mahasiswa, kalau budi pekertinya, kalau karakternya rusak, ditangguhkan wisudawannya. Begitu. Saya bertanya, entah betul saya tidak orang di sana yang salah itu. Kita berharap pendidikan agama ini khusus kita jadikan pendidikan yang sangat penting di Kabupaten Pasaman. Kemudian kita melihat sebenarnya guru-guru kita di Pasaman secara radio itu tidak kurang lagi. Contoh saja sekarang. Akibat sertifikasi guru-guru, akibat bertambahnya kewajiban guru-guru, ada yang merantau mencari tambah jam. Yang paling sulit lagi itu di SD. Guru yang lulus sertifikasi tapi tidak memenuhi persyaratan untuk dibayar. Kenapa demikian? Kurang jamnya. Maka kita berharap dulu pada tahun 80-an, 90-an, regrouping sekolah khusus pada SD itu banyak itu Pak Bupati. Contoh, di Lubuk Samping kita misalkan antara SD yang di Kampung Tadi dekat Pasar Lama dengan Kampung Lintang dengan Anang dulu kita rencanakan grouping. Kenapa demikian? Yang SD Kampung Tadi itu sudah sempit sekali pekarangannya. Maka dulu kita merencanakan Anang kita dibiarkan, Kampung Lintang kita tingkatkan sehingga hilang satu SD bertambah bertambah. Yang ketiga kita berharap untuk menghadapi perjalanan taman-taman ini Pak, maka kepada Dinas Pendidikan kita merencanakan kalaulah SLTA akan ditambah, mari kita tambah SLTA yang kejuruan. Maka kami mengusulkan pada pemerintah daerah ini, Dinas Pendidikan, kalau SMK ini jurusan pertambangan kita buat. Kemudian jurusan perikanan di laut itu yang sudah tidak ada lagi. Terakhir kami informasikan bahwa pada tahun 70-an ketika itu Pak Rusdi sudah bekerja juga ini, waktu itu Pak Zainul bupatinya, pengusaha orang kita Mapak Tunggu Selatan Sopan itu bermohon membuka usaha di Muara Sungai Lolo pada tahun 70 melalui kedutaan RI di Malaysia dan Jakarta. Namanya Ismail bin Samin, tinggal di Kota Baru Kuala Lumpur. Maka kalaulah ini oleh pemerintah daerah nanti, tapi kami pesimis juga ini karena daerah Mapak Tunggul Selatan di sana hampir seluruhnya berada di HL Hutan Lindung. Jadi kalau tata ruang ini termasuk Pak Bupati daerah saya Pak, kalau dapat Mapak Tunggul itu ada 2 hektar lagi itu yang masa Belanda sudah perkebunan Belanda. Terakhir saya minta maaf ini karena yang mengusul tadi banyak yang tua-tua saja ini. Akhir kata, selamat Hari Raya Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, ada 4 hal yang ingin kami sampaikan oleh mahasiswa Pasaman yang ada di Medan, Sumatera Utara, terlebih khusus kepada pemerintah Kabupaten Pasaman. Yang pertama adalah memberikan apresiasi dan atensi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Pasaman dalam hal ini di bawah kepemimpinan Bapak Haji Beni Utama SH, di mana kami menilai dari beberapa kajian ini merupakan suatu terobosan di Indonesia bahwasanya penggunaan APBD itu dia lebih besar daripada belanja untuk aparatur negara. Dari pengalaman saya, perjalanan ke 306 kabupaten kota se-Indonesia, Pak Bupati, saya suka jalan-jalan. 306 kabupaten kota se-Indonesia saya sudah jalani mulai tahun 2006 sampai bulan 11 kemarin. Jadi ini merupakan suatu terobosan yang harus kita pertahankan, Pak Bupati. Kami posisinya mendukung. Kalau Pak Bupati mahasiswa ini cakap-cakap berjaya kan, penyelesaian nggak ada. Jadi kami menilai ini sebuah hal yang baik yang seyogianya semua elemen masyarakat mendukung selama pemerintahan Kabupaten Pasaman itu pro rakyat. Tapi ketika pemerintahan Kabupaten Pasaman itu tidak pro rakyat, kami dari mahasiswa yang tergabung di dalam Gerakan Mahasiswa Pasaman Sumatera Utara yang pertama menjadi lawan pemerintahan Kabupaten Pasaman. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara masalah tambang, tadi ada kesimpang siuran kita yang sudah kami telah dari beberapa pertambangan yang ada di Pasaman. Ini sabotase ini di pertambangan. Yang pertama kita harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, di mana di situ jelas diatur tentang syarat-syarat pertambangan, terlebih khusus di pasal 39. Kita telah lagi di PP 23 tahun 2010, JO 2000 nomor 24 tahun 2012, yang dimana di situ juga sudah jelas diatur. Saya hanya ingin mengingatkan sebagai putra daerah, kita jangan seperti Kabupaten Mandailing Natal, ada 18 perusahaan asing di bidang pertambangan di sana. Sampai saat ini dia tidak mempunyai kontribusi, baik itu royalti, pajaknya yang tak jelas, jaminan reklamasi pasca tambang, amdalnya yang tak jelas, barang RAK-nya nggak ada, Bang, nggak ada. Tapi dia iup eksplorasi diberikan, seharusnya 2 tahun juga harus ditinjau bagaimana proses eksplorasi itu, ternyata ditingkatkan menjadi iup produksi. Ini merupakan suatu kesalahan fatal pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati. Kami mahasiswa mengingatkan Bapak Bupati agar tidak terjebak di dalam persoalan ini, karena ketika ini terjadi secara otomatis sumber kekayaan alam Kabupaten Pasaman dikerok tanpa ada kompensasi kepada Kabupaten Pasaman, maka lawan utama Bapak adalah masyarakat Pasaman itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, umur saya sekarang sudah 27 tahun. Udah 27 tahun, alhamdulillah sudah mengecap pendidikan sampai pasca sarjana. Sambil perjalanan pulang kampung mudik ke Kabupaten Pasaman, kampung saya di Sinonoan, Tanjung Aru 2. Sebelumnya juga sudah pernah diskusi dengan Bupati khusus hari raya yang kemarin. Bagaimana sebenarnya pengelolaan? Yang pertama itu adalah Zakat Haram Rimbo Panti, yang kami berpikir itu adalah syarat korupsi. Kenapa? Itu setiap hari raya ratusan juta bahkan miliar itu beredar di situ duit. Tapi apakah ini masuk kepada PAD Kabupaten Pasaman? Ini pertanyaan besar untuk kami. Alasan kemarin Pak
Bupati menyatakan ini adalah gaweannya provinsi. Bagaimana sebenarnya pengelolaan cagar alam Rimbo Panti itu sehingga dia menimbulkan dampak positif dalam artian masukan PAD kepada Kabupaten Pasaman. Ini juga yang menjadi harus bahan kajian kepada kita bersama. Bagaimana sebenarnya persoalan ini? Di satu sisi lagi tidak ada perkembangan pembangunan di cagar alam Rimbo Panti itu, Pak Bupati, nggak ada. Hanya sebatas incu, tempel sana, tempel sini. Tapi kalau kita membawa wisatawan asing ke Rimbo Panti itu, fasilitas untuk duduk di mana kita taruh wisatawan ini nggak ada. Apakah kita sebagai putra daerah tidak malu melihat persoalan ini? Seterusnya Pak Bupati, seminggu yang lalu saya ke Jakarta jumpa Kabar Eskrim dan juga Kadifhumas Mabes Polri. Saya menyatakan Kabupaten Pasaman itu adalah sumbernya judi. Kenapa saya bilang sumbernya judi? Mulai dari Panti sampai ke Rao, itu setiap logo kalau namanya di kampung sana, setiap logo itu ada agen togel. Kenapa tidak ada tindakan yang konkret dari kepolisian untuk memberantas perjudian ini, yang juga notabene adalah penyakit masyarakat? Apakah di sini kepolisian tutup mata? Apakah pemerintah daerah juga tutup mata dalam memberantas penyakit masyarakat ini? Ini yang menjadi tanya besar bagi kami mahasiswa Pasaman yang ada di Sumatera Utara. Ya kan? Jadi harus ada dia sebuah planning ke depan. Bagaimana kita merumuskan pembangunan Kabupaten Pasaman yang sudah Bapak maktubkan menjadi Pasaman yang maju dan berkeadilan. Di sisi lain, gejolak sosial juga harus dipikirkan. Bagaimana dia mewujudkan tatanan masyarakat dia yang sejahtera, yang damai, yang dia religius dan bertakwa. Satu lagi Pak Bupati, sebagai penutup, kami hanya ingin merumuskan